Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukaramin, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, saat ini kita bisa bersama-sama untuk mengkaji bersama-sama bagaimana kita bisa mencari jalan pintas untuk mencapai kesempurnaan dalam hidup, dalam beragama, dan orang yang bisa menjadi orang yang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kula panjenengan sami beragama, inginnya sedikit yang dilakukan tapi banyak pahalanya, sedikit yang dipelajari tapi ingin tinggi ilmunya. Nggih boten. Ketika tiyang kula panjenengan sami kepingine ngibadahi rapati akeh tapi derajate dhuwur munggo Gusti Allah. Belajar ora pati pinter kepengin dadi wong paling ngalim munggo Gusti Allah. Kerja ora pati rajin tapi kepengin dadi wong sing sugih. Nah, ini ada sebuah hadis dari sahabat Khalid ibn Walid. An Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, meriwayatkan, Ja'a Arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang orang Arab itu orang yang tinggal di gurun padang pasir, orang pedalaman, ya kalau di Indonesia itu orang Badui, ya, orang alasan, ya, rambutnya awul-awul, tidak pernah mandi, dan orangnya itu kaku. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faqala, maka orang Badui itu matur, orang Arab itu matur sama Rasul, ya Rasulullah, jitu as'aluka amma yughnini fid dunya wal akhirah. Ya Rasulullah, saya datang ingin menanyakan kepadamu, ingin meminta kepadamu amma yughnini, dari sesuatu yang bisa menjadikan aku kecukupan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Orang Badui datang mintanya aneh-aneh, minta kepada Rasul sesuatu yang bisa cukup dunia dan akhirat. Ini potongannya kayak kula panjenengan sami. Ora pati rajin tapi kepingine kecukupan kabeh. Akhiripun Rasulullah jawab, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sal amma bada laka. Ya njaluk ucap njaluk apa wae terserah sing bisa mewakili dirimu. Potongannya kaya kowe njaluk warna-warna. Neng Rasulullah sabar menghadapi orang Badui seperti itu. Akhirnya yang Badui matur, faqala uridu an akuna a'laman nas. Wahai Rasul, aku kepengen dadi wong sing paling ngalim-ngalime menungso. Wong Badui, wong bodoh, wong alasan matur ten Rasul kepengen dadi wong ngalim-ngalime menungso. Nah, ini kira-kira kiai saat ini ditakoni kayak ini ya sing takoki gemblung. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabar dengan tenang, masya Allah. Beliau menjawab, faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha takun a'laman nas. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu
akan menjadi orang yang paling alim di antara manusia. Ini menunjukkan bahwa Rasul memberikan pelajaran bahwa kalau orang mau menjadi orang yang alim adalah harus meningkatkan ketakwaan. Maka kalau kita boleh tahu banyak orang ilmunya banyak tapi tidak ada ketakwaan, maka apa artinya ilmu? Tapi orang sedikit ilmu tapi takwanya tinggi, maka itu termasuk orang alim. Ilmunya banyak tapi tidak meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, maka itu adalah kebodohan. Dipengertikan man zada ilman walam yazid hudan lam yazid illa minallahi illa budan. Orang yang tambah ilmunya tapi tidak tambah petunjuk dari Allah, maka tidak tambah dari Allah kecuali jauh. Karena mekaten saking pentingnya takwa, maka Rasul menjawab, kalau kamu jadi alim, ya takwa itu kuncinya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada, dalam kondisi apapun, kondisi jabatan apapun, takut kepada Allah itu yang terpenting. Kalau orang takutnya sama atasan, maka ketika tidak ada atasan, dia akan seenaknya sendiri. Maka di situ ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah, takutlah kepada Allah dimanapun Anda berada. Jangan sampai ngikut-ngikut anak muda sekarang di masjid, takwanya hanya di masjid, keluar masjid sudah hilang takwanya. Karena apa? Ambil yang baik, sandalnya orang, yang baik diambil, sandal yang jelek dia ditinggal. Ini namanya takwanya hanya di masjid, di luar masjid sudah hilang. Bahaya seperti itu. Ittaqillaha haitsuma kunta. Terus ayatnya fa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Orang yang melakukan ketakwaan bukan berarti orang yang tidak pernah salah, tidak pernah khilaf, tidak pernah berbuat maksiat, tapi berbuat maksiat tetapi dia bisa menutupi kemaksiatan tersebut dengan kebaikan. Fa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dia menutupi kesalahannya dengan melakukan kebaikan yang kebaikan tersebut seimbang sehingga bisa menghapus salah dan dosa kita. Tapi jangan sampai maksiatnya banyak, hanya berbuat baik sedikit. Itu namanya tidak tamhuha, tidak seimbang. Ini kadang orang kaya, tidak zakat, mal, tidak mengeluarkan ini, tapi hanya bagi-bagi ketika hari raya, bagi-bagi rezeki biar kelihatan orang yang loman. Ini bukan berarti fa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu hanya untuk menutupi sedikit kebaikan, tidak bisa menghapus salah dan dosa yang banyak. Dan orang yang takwa kenapa kok sangat dimuliakan oleh Rasul? Karena Allah sendiri menyediakan surga yang luasnya bumi dan langit, uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk siapa? Kangge tiang-tiang sing sami bertakwa dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Kangge tiang purun takwa, maka Allah menyediakan uiddat lil muttaqin, surga jannah yang luasnya melebihi luasnya antara ardu was samawat. Dan kemudian juga bagi orang yang takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu Allah memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya, dari permasalahannya, dari kehidupan yang ruwet bisa menjadi terang benderang karena dia meningkatkan ketakwaannya. Jangan sampai
banyak permasalahan, justru malah lari dari ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, akan semakin ruwet. Atau mencari pelarian kepada dukun, atau kepada hal-hal yang tidak benar, kepada minuman, atau kepada apapun obat-obat terlarang, maka itu justru akan semakin menjerumuskan dirinya. Tapi kalau dia menghadapi problem kehidupannya dengan ketakwaan, maka yaj'allahu mahroja, Allah memberikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Adalah mudah usahanya, ikhtiarnya dimudahkan oleh Allah. Inilah kalau orang bertakwa, maka bisa menjadi lebih baik daripada orang alim. Maka Kanjeng Nabi menjawab terhadap orang Badui tersebut yang menginginkan uridu a'laman nas, ittaqillah. Kemudian orang Arabi ini juga melanjutkan permintaannya kepada Rasul. Faqala, ya Rasulullah, uridu an akuna aghnan nas. Rasul, saya juga ingin menjadi orang yang paling kaya seluruh dunia. Wong Badui mintake werna-werna. Nek kula panjenengan sami ora sabar ngadepi wong kaya ngoten. Tapi Kanjeng Nabi dengan kesabarannya, dengan penuh keikhlasan menjawab, faqala, Rasul menjawab, qana'ahlah takun aghnan nas. Kamu hiduplah dengan qanaah, nerimo ing pandum, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Karena orang qanaah adalah orang yang menerima apa yang telah diberikan oleh Allah, sehingga menumbuhkan rasa syukur yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang tidak qanaah, dia akan menjadi orang yang tamak, akan menjadi orang yang rakus, dan akan selalu merasa kurang dari apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ingin kaya, maka tumbuhkan rasa syukur, rasa nrimo kita terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian orang Arabi, orang Badui tersebut melanjutkan permintaannya kepada Rasul. Faqala uridu an akuna akhason nas ilallah. Orang Badui tersebut menginginkan saya supaya menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini permintaan yang luar biasa. Orangnya, tampangnya sudah tidak ngenah, tapi ingin menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Rasulullah menjawab dengan sabarnya, melayani orang seperti itu. Aksir zikrullah, perbanyaklah zikir kepada Allah, takun akhason nas ilallah, maka engkau akan menjadi orang yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya memperbanyak zikir, karena perintah Allah zikran katsira, zikir yang banyak. Bahkan para ulama sebagian menafsiri Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ay az-zikri. Ayat ditafsirkan dengan ayat wadhkurisma rabbika fasholla. Artinya perintah Iqra bismi rabbika, perintah pertama ayat itu adalah perintah zikir. Wadhkurisma rabbika fasholla. Iqra ay udhkur, zikir. Kenapa zikir kok utama? Iya, karena zikir, dengan zikir inilah menjadi hati seseorang menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikir ini bisa menjadi tenang hati kalian.
Dan zikir ini menurut para ulama bisa menjadi senjatanya orang-orang yang menginginkan dekat dengan Allah. Adzikru saiful muridin. Zikir bisa menjadi senjata bagi orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang-orang yang sedang berjalan menuju jalan Allah. Dengan senjata tersebut, senjata zikir, maka dia bisa melawan segala rintangan. Bahkan sampai di akhirat pun zikir tersebut bisa menjadi senjata untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir akan menjadi tabungan bagi seseorang. Semakin banyak zikir, maka akan semakin banyak tabungan dalam diri seseorang. Dengan banyaknya tabungan dalam diri seseorang, maka setiap saat dia bisa menggunakan setiap saat dia menginginkan sesuatu atau kepentingan, ibaratnya orang yang punya tabungan uang banyak, maka ketika dia punya hajat apapun tinggal enak mengambil uang lewat ATM-nya. Demikian juga orang-orang yang banyak zikirnya, para aulia, para kesepuhan yang zikirnya banyak, tabungan yang di hatinya banyak, maka setiap saat hajat-hajat beliau selalu dikabulkan oleh Allah. Maka doa orang-orang yang ahli zikir mustajabah indallah, dijabahi oleh Allah. Maka orang-orang sepuh dongane setitik tapi makbul. Beda kula panjenengan sami, dongane panjang tapi rak kabul-kabul. Begitu ada hujan, dongane panjang disebut semua ila hadratinya sampai ijazah semua dibaca, ternyata bukan malah berhenti hujannya tapi malah deres udane. Nah, inilah bedanya kula panjenengan sami dengan orang-orang yang ahli zikir datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kula panjenengan sami min ahli zikri illallah. Yes, dengan demikian hati kita bisa tenang, kita bisa menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.